Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat pagi dan salam bahagia. Hari ini kita masuk ke pertemuan final terakhir di mana kalian sudah harus submit bentuk karya tulis kalian ke dalam e-learning. Dan hal ini merupakan suatu hal yang krusial berkaitan dengan bagaimana kalian dinyatakan lulus sebagai seorang sarjana dan sudah menempuh pendidikan di universitas terbuka sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Nah, belajar dari pengalaman yang sudah artinya belajar dari pengalaman yang telah kalian lakukan di mana kalian sudah mengirimkan materi atau bentuk tulisan karya tulis kalian, tetapi saya masih banyak menemukan kendala atau permasalahan. Satu, saya lihat kalian belum bisa menentukan mana yang menjadi objek dan subjek penelitian kalian, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam teori, Anda tidak memasukkan yang menjadi penelitian Anda, tetapi langsung hanya teori saja. Kan saya sudah menyampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa ketika Anda memasukkan materi mengenai teori penelitian Anda, pastikan itu berkaitan. Jadi tidak berdiri sendiri teorinya. Artinya begini, ketika ada teori mengenai budaya kerja di salah satu perusahaan atau contoh nyatanya punya siapa yang tadi dikirimkan ke saya? Nisrina mengenai materi yang sebelumnya sudah dikirimkan bahwa Nisrina membahas mengenai, saya cari dulu, kinerja karyawan. Nah, Nisrina membahas mengenai pengaruh kinerja karyawan, tetapi di bab 2, Nisrina tidak mencantumkan kinerja karyawan yang mana. Artinya ini harus berkaitan, ini hanya membahas mengenai langsung literatur. Oke, nah harusnya dimasukkan nih, beberapa literatur digunakan sebagai dasar dalam menganalisis hubungan antara kinerja karyawan dan produktivitas pemanen kelapa sawit. Berikut uraian singkat dan masing-masing referensi. Semua referensi. Harusnya ketika Anda memasukkan referensi ini, contoh, dalam buku kewirausahaan menjelaskan kinerja individu dalam menunjang kesuksesan suatu organisasi bisnis termasuk dalam konteks perkebunan. Teorinya bagaimana ini? Anda mengutip dari bukunya Prof. Samun Jajara Harja. Ini kebetulan beliau adalah membimbing saya di S2 dulu. Tetapi Anda tidak mengutip teorinya apa? Yang kedua, Irma Adnan 2023 dalam bukunya tentang psikologi industri dan organisasi membahas aspek psikologis yang dapat mempengaruhi performa kerja seperti motivasi. Kan itu tidak ada relevansinya dengan apa yang Anda bahas. Kalau misalnya Mohon maaf. kinerja tenaga kerja, bagaimana sih kinerjanya, bagaimana teorinya, itu harus relevan. Contoh begini, saya membahas mengenai tentang budaya organisasi yang disampaikan oleh Hofstede. Hofstede mengidentifikasikan dimensi budaya organisasi yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, seperti hierarki kekuasaan, orientasi terhadap kelompok, toleransi terhadap ketidakpastian. Tiga variabel ini saya masukkan ke dalam penelitian saya bahwa Hofstede mengatakan ketika kita membahas mengenai budaya organisasi, di dalam organisasi tersebut kita harus membahas apa saja yang mempengaruhi kepuasan kerjanya. Artinya begini, di dalam kepuasan kerja organisasi A dinyatakan bahwa banyak sekali karyawan yang menyatakan tidak efektif, tidak puas kerjanya dikarenakan karena ada hal yang harus diteliti. Seperti hierarki kekuasaan, artinya tidak ada organisasi atau struktur organisasi yang jelas di organisasi tersebut, sehingga membuat organisasinya tidak efektif dalam bekerja. Untuk itu, saya membahas tentang budaya organisasi terhadap efektivitas kerja. Teori yang saya ambil dari teori Hofstede, kan seperti itu.
Makanya saya cantumkan di situ ada eh, catatan, ada footnote dari saya untuk Nisrina pada saat itu. Tak diganti, Mohon tapi ketika izin saya Bapak, baca belum diganti. Gitu. Ya, mohon bagaimana? izin Bapak. Saya Nisrina Pak. Oh ya, bagaimana Nisrina? Ya, Silakan saya izinkan. ya mohon izin Pak. Karya ilmiah saya berkaitan dengan strategi pemasaran Pak, bukan kinerja karyawan Pak. Izin. Loh, ini punya siapa? Ini namanya Nisrina juga. Yuslina. Yusliana. Siap. Sorry, maaf, maaf. Enggak Yusliana. lah, itu tulis Yusliananya ada saya, nggak? Pak. Itu tulis saya. Iya ada, Pak. Ini saya. Nah, itu. Bagaimana tanggapan Anda, Yusliana? Anda mengirimkan lagi, tapi masih hal yang sama ketika saya baca, loh. Ini kok belum diganti? Gitu. Jadi minta diganti. Jadi harus ada kaitannya antara literatur, antara teori yang Anda cantumkan dengan penelitian yang dilakukan. Kalau misalnya tidak ada kaitannya, tidak usah dimasukkan teori. Dan itu teori yang Anda masukkan ngambang juga semua gitu. Jadi maksud saya, Anda harus memasukkan itu. Contoh lain lagi, misalnya pemasaran. Kalau dalam pemasaran, teori yang diambil misalnya, coba saya buka juga punyanya Nisrina sekarang. Kamu sudah mengirimkan belum untuk yang final karya tulis ilmiahnya? Untuk finalnya saya belum mengirimkan Belum, Pak. baru Masih baru, sementara baru proses. Yuslina ya, baru Yuslina. Tertukar Yuslina dengan Nisrina. Sama satu lagi ada teman kalian pun sama kasusnya. Fadel, Fadelnya nggak pernah masuk nih. Fadel nggak ada ya. Modelnya nggak pernah masuk. Kasusnya sama seperti itu. Jadi ini bagaimana saya harus menilainya? Ya minimal adalah kaitannya. Ada kesesuaian. Kan itu yang dinilai. Yang saya nilai adalah kesesuaian, kemudian bagaimana cara Anda menyampaikan kasus dari karya ilmiah Anda ini ke dalam tugas. Itu yang dinilai. Jadi kalau misalnya begitu, saya sulit memberikan nilai. Ya saya pinginnya nilainya Anda itu bagus semua gitu. Apalagi di bawah bimbingan saya pinginnya sempurna gitu kan. Karena itu akan mempengaruhi kinerja kinerja saya pun sama, itu akan mempengaruhi kinerja saya. Kalau misalnya kinerja saya tidak baik, artinya kalian memiliki nilai yang tidak baik, yaitu menyeret saya bahwa kinerja saya tidak baik untuk membimbing kalian. Kan kita saling mempengaruhi, ada simbiosis mutualisme yang harus kita lakukan. Hal ini tentu saya tidak bosan-bosan. Ini final terakhir loh, terakhir dan kalian memang saya belum melihat juga ada yang mengirimkan karya tulisnya itu ke dalam jurnal baik nasional maupun internasional. Yang disarankan oleh UT itu kalian mengirimkan jurnalnya itu ke alamat UT sendiri. Dan saya sudah mengirimkannya di grup WhatsApp. Silahkan Anda kirimkan gitu. Tapi harus ada kesesuaian tentang penulisannya. Kalau tidak, resikonya bagaimana? Ya nilainya agak kurang di situ. Kalau misalnya mengirimkan nilainya satu, tidak mengirimkan nilainya nol. Yaitu konsekuensinya. Ya, itu yang saya tanggapi. Jadi saya akan coba ulangi lagi nih. Sebetulnya dari bab 2 nih. Bab 2 tadi sudah saya bahas. Kalau metodologinya saya lihat sudah apa di bab satu mengenai fenomena permasalahan, bolehlah kalian sudah ada yang masuk gitu ya, ada yang bisa kita baca mengenai tujuan permasalahan, kemudian mengenai bagaimana membuat apa namanya metodologi penelitian yang di bab 3. Nah, sekarang kita bahas saja bab satunya fenomena permasalahan, tujuan penelitian. Oke, itu sudah hampir semuanya memahami saya lihat mengenai bagaimana membuat ngapain saya bikin tujuan gitu. Ngapain saya bikin penelitian dengan melakukan tujuan penelitian dengan membuat pola metode 5W1H tadi. Oke, itu udah masuk semua gitu. Mengenai fenomena permasalahan, oke, udah itu berkaitan. Nah, mengenai teori sama, jangan ngegantung seperti itu gitu, hanya teorinya saja, tapi harus berkaitan dengan judul yang di awal. Jadi kalau misalnya judulnya di awal mengambil mengenai kinerja dari karyawan, teorinya pun harus dari kinerja karyawan. Dimensi apa yang dibahas gitu. Jangan sampai uh, ngalor ngidul kemana-mana tapi nggak jelas tujuannya. Itu bab 2 itu teori ya. Masuk ke bab 3. Bab 3 metodologi. Kalau kalian kualitatif di awal, tetap terus kualitatif. Jangan di awal kalian bahas bahwa penelitian saya adalah kualitatif. Tiba-tiba metodenya kuantitatif. Itu juga saya menemukan mengenai masalah itu. Makanya saya sekarang bahas nih, apa sih perbedaan kualitatif dengan kuantitatif? Kalian bisa memperhatikan ke dalam slide yang akan saya share ke depan kalian.
Nah, dalam metode kualitatif dan kuantitatif ini, di layar kalian sudah ada dua screen, di mana screen-nya itu memahami penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif juga mix method. Oke, semuanya sudah melihat ke dalam screen ya. Jadi di dalam screen ini membahas mengenai apa sih yang menjadi pola penelitian kualitatif dan apa yang menjadi pola penelitian kuantitatif. Saya akan bahas satu persatu. Coba perhatikan ke sini. Mana yang menjadi penelitian kalian? Kualitatifkah atau kuantitatifkah? Kalian nanti harus menemukannya, tidak ada lagi kesalahan. Artinya sudah tidak ada lagi kebingungan saya ini kualitatif atau kuantitatif. Coba lihat di sini bagaimana pola memahami mengenai penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Perbedaan mendasar, penelitian kualitatif adalah metode yang fokus pada pemahaman mengenai fenomena sosial. Ini catatan dari awal bahwa saya sudah katakan bahwa kualitatif adalah fenomena sosial. Artinya kalian akan fokus pada pemahaman yang dalam mengenai perilaku manusia. Nah, ini perilaku manusia melalui data non-numerik. Yang saya garis bawahi sekali lagi non-numerik. Karena kemarin ada yang ditulis di atasnya penelitian saya menggunakan penelitian kualitatif. Ketika di bawah metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Itu saya kasih catatan, entah punya siapa itu kayaknya. Abdul Hayun apa siapa, saya lupa. Kemudian metode ini banyak digunakan dalam ilmu sosial, humaniora, dan bidang lain yang memerlukan eksplorasi makna, pengalaman, dan interaksi sosial. Makanya tujuannya pun menggali perspektif individu. Pola untuk penelitian kualitatif ini, dia akan melakukan wawancara berdasarkan dari teori yang didapatkannya kepada kelompok tertentu terhadap fenomena tertentu dengan pendekatan yang subjektif dan deskriptif. Bukan angka yang kita hitung nantinya kalau kualitatif. Dengan menekankan analisis tematik untuk menemukan pola dan tema dari data yang diperoleh. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya begini. Ketika kalian menggunakan penelitian kualitatif itu sudah dipastikan bahwa dia bukan numerik tetapi deskriptif. Di dalam teori kita sudah mengatakan bahwa penelitian kualitatif itu kita membahas lebih mendalam. Mengenai apa? Mengenai fenomena ilmu sosial atau humaniora yang memerlukan eksplorasi makna. Contoh begini, teori kualitatif adalah teori yang membahas mengenai fenomena sosial. Jadi kita tidak membahas angka, yang kita ambil contoh, saya mengambil analisis pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Ini penelitian yang saya lakukan adalah penelitian kualitatif. Yang saya teliti gaya kepemimpinan seseorang. Bagaimana gaya kepemimpinan ini terhadap motivasi kerja karyawan. Itu kualitatif. Kemudian saya dalami gaya kepemimpinan adalah teori yang menyatakan bahwa pemimpin yang inspiratif dan visioner yang dapat meningkatkan motivasi serta kinerja karyawan yang memberikan visi yang jelas. Nah, saya akan membahas itu. Membahas bagaimana pemimpin memberikan visi yang jelas kepada karyawannya dengan dukungan emosional dan dorongan untuk berkembang. Akhirnya saya buatkanlah teori kepemimpinan ini dengan cara kualitatif, saya buatkan pertanyaannya. Akhirnya muncul di dalam penelitian saya muncul pertanyaan. Ini yang akan saya jadikan sebagai materi untuk saya melakukan penelitian dengan cara, sebentar ini anotnya. Dengan saya melakukan wawancara kepada karyawan-karyawan saya. Pertanyaan yang saya lakukan, bagaimana gaya kepemimpinan dari organisasi A terhadap efektivitasnya? Apakah dia efektif atau tidak?
Nah, hal ini tentu saja kita memerlukan persiapan untuk wawancara dan kita harus memahami dulu bagaimana kepemimpinan dan motivasi mempengaruhi kinerja. Kita pilih respondennya. Kita pastikan responden ini sesuai dengan penelitian kita. Kalau organisasinya organisasi A, anggaplah organisasi PT ABC. Kita tuliskan PT ABC memiliki 10 orang karyawan yang menjadi sampel saya. Akhirnya saya memberikan sampel tersebut pertanyaan mengenai gaya kepemimpinan. Nah, kuncinya apa? Kuncinya teori. Teori bab 2 itu kalian buatkan sebagai pola untuk mewawancarai. Yang dinilai apa ya? Sama dengan tadi. Harus menjawab tujuan permasalahan di bab 1. Mau buat apa kalian? 5W, menjawab 5W 1H tadi. Jadi ditanyakan, bagaimanakah, apakah gitu. Apakah gaya kepemimpinan di perusahaan A memberikan dampak positif untuk efektivitas kerja Anda? Jika ya, bagaimana? Nanti dijelaskan sama dia. Ya, katanya, kata karyawannya, bahwa pemimpin saya membuat saya termotivasi untuk bekerja. Nah, ini kualitatif itu. Paham nggak? Itu kualitatif itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa pemimpin Anda memberikan inspirasi dan dorongan dalam bekerja? Jika ya, coba jelaskan dorongan apa yang dia berikan. Dijawab misalnya, ya, pemimpin saya memberikan inspirasi dan dorongan dalam pekerjaan saya. Setiap hari dia selalu memberikan motivasi ketika kita pertama kali mau bekerja misalnya. Nah, hal ini dikatakan sebagai penelitian kualitatif. Itu yang kita tanyakan kepada sampel kita. Kalau penelitian kualitatif. Ciri utamanya bagaimana sih Pak untuk penelitian kualitatif ini? Ciri utama dari penelitian kualitatif, dia meneliti untuk ilmu sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, humaniora. Dia tidak akan menghitung dengan angka atau numerik. Data-datanya berupa data-data deskriptif. Kata-kata, narasi, gambaran, simbol, atau yang menggambarkan fenomena secara mendalam. Itu kualitatif. Beda, pasti akan berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kemudian, penelitian kualitatif memahami fenomena dari perspektif responden, bukan angka atau statistik. Kita memeriksa pola, seperti tadi yang saya contohkan wawancara. Ketika kita menanyakan motivasi kerja dari karyawan PT ABC, apakah dia dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan atau tidak? Kan itu yang ingin diketahui ya, yang jadi permasalahannya. Akhirnya dibuatkanlah panduan untuk wawancara atau yang dinamakan dengan kuesioner untuk menanyakan kepada responden kita yang jadi sampel di PTA, PT ABC. Kita tanyakan, misalnya yang kita tanyakan kalau misalnya kualitatif kan minimalnya kita memiliki 5 responden. Kalau di bagian keuangan kita tanyakan sekretaris dari kepemimpinannya. Karena yang kita teliti adalah pemimpin. Pemimpinnya berarti otomatis ketua atau manajer dari top levelnya bagian keuangan. Kita tanyakan sekretarisnya. Apakah menurut Anda Bapak A memberikan motivasi kepada Anda untuk bekerja? Nah, itu yang kita tulis dalam penelitian kita. Nggak ngawang-ngawang, ada teorinya, ada maknanya. Itu teori dikatakan di dalam teori motivasi kerja atau dalam teori kepemimpinan yang dibahas oleh Bas tahun 1985. Dia mengatakan teori kepemimpinan transformasional menyatakan bahwa pemimpin yang inspiratif atau visioner dapat meningkatkan motivasi kinerja karyawan. Itu kata Bas.
Jadi itu yang kita kuliti. Kemudian teori ini efektif ketika kepemimpinan bergantung pada situasi dan tingkat kesiapan karyawan. Pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan karyawan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Dimensi yang kita nilai adalah satu, pemimpin harus memberikan visi yang jelas. Itu yang kita tanyakan. Apakah dia memberikan visi pada kita? Apakah dia memberikan dukungan emosional? Apakah dia memberikan dorongan untuk berkembang? Itu penelitian kualitatif. Humaniora. Kemudian yang paling mendasar lagi penelitian kualitatif ini kita membahas mengenai bagaimana pola kita mewawancara. Tadi saya sudah contohkan bahwa metode pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan wawancara, interaksi langsung dengan responden untuk mendapatkan wawasan yang luas dan detail. Kemudian metode pengumpulan data kualitatif artinya kita ikut serta dalam kegiatan observasi partisipatif. Kita ikut mewawancarai dan bila perlu kita ikut kerja di sana, PKL, untuk memahami situasi secara langsung. Kemudian kita melakukan dokumentasi, memanfaatkan dokumen tertulis, foto, atau video sebagai sumber informasi. Atau kita melakukan focus group discussion atau FGD. Diskusi dengan kelompok-kelompok kecil untuk mendapatkan opini dan pengalaman bersama. Ini bisa juga dilakukan untuk pengumpulan data kualitatif. Artinya kita menguliti teori seperti yang kita lakukan begini. Ini namanya FGD ini, Forum Group Discussion. Kita meneliti mengenai teori kepemimpinan transformasional yang dikatakan oleh Bas, bahwa teori ini menyatakan pemimpin yang inspiratif dan visioner dapat meningkatkan motivasi kinerja karyawan dengan memberikan visi yang jelas, dukungan emosional, dan dorongan untuk berkembang. Itu kata Bas. Dalam forum group discussion, saya membahas apakah teori ini masih relevan dengan kegiatan kita saat ini atau tidak. Nah, kita bahas, kita tuangkan dalam bentuk penelitian, itu boleh juga dalam penelitian kualitatif. Studi kasus dalam penelitian kualitatif harus dipastikan bahwa analisis yang dilakukan secara mendalam, fokus pada satu individu atau kelompok untuk memahami fenomena secara detail. Kalau tadi kelapa sawit misalnya, orang-orang di kelapa sawit, karyawan di kelapa sawit, bagaimana mereka kinerjanya. Kemudian konteks spesifik, menggali latar belakang dan situasi unik yang mempengaruhi hasil penelitian. Yang ketiga, studi kasus dalam penelitian kualitatif memanfaatkan berbagai sumber data untuk memperkaya pemahaman. Artinya kalian melakukan wawancara mendalam. Tadi sekretarisnya ditanya, kemudian kalian mencari data lagi ke apa namanya, ke manajernya. Kalau yang kalian teliti adalah CEO-nya. Kemudian kalian cari lagi, tanya lagi ke teman kalian yang di bagian SDM-nya. Nah, ini artinya kita mengumpulkan data dan informasi yang beragam. Masuk informasi yang beragam, baru kita tuangkan dalam penelitian. Alat uji validitas dan kredibilitas untuk penelitian kualitatif. Yang pertama, uji kredibilitas membandingkan berbagai sumber data atau metode untuk memastikan konsistensi. Jadi kalau misalnya kalian punya data satu untuk yang sudah jadikan acuan mengenai kepemimpinan tadi, kalian cari lagi sumber data yang lain. Kalau misalnya tadi di bagian keuangan, cari lagi di bagian SDM mengenai orang yang tadi akan kalian cari. Pastikan teorinya ini sesuai atau tidak. Supaya kalian punya uji kredibilitas, bukan hanya satu sumber saja. Kemudian memeriksa konsistensi data melalui audit oleh pihak lain. Setelah tadi dari internal, kalian tanya ke konsumen, kenal nggak sama Bapak A? Bagaimana Bapak A menurut kalian? Cari yang berinteraksi langsung, misalnya saya ada meeting, si bapaknya ada meeting nih, CEO-nya ada meeting dengan pihak lain, dengan perusahaan B. Ya kalian boleh tanya itu. Karena kualitatif ini minimal boleh maksimal 10 orang itu boleh untuk dijadikan
sumber kalian wawancara itu 10 orang boleh. Kemudian uji transferabilitas, menilai apakah hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks lain atau tidak. Jadi, kalau misalnya namanya penelitian S1 ini adalah teori yang sudah ada, kalian bandingkan. Nah, teori ini bisa dipakai lagi nggak sama orang lain? Bisa diterapkan lagi dalam konteks lain? Tidak. Dalam organisasi lain? Tidak. Dan mengurangi bias subjektif dengan meninjau ulang. Kita lihat lagi data yang sudah ada, jadinya abu-abu atau tetap seperti itu. Ini namanya uji konfirmabilitas. Apakah ada ketidaksesuaian? Nah, kalau tidak ada ketidaksesuaian, ya kita lakukan penelitian ulang lagi. Sampai kita menemukan bahwa dari hasil uji yang kita lakukan, diputuskan bahwa si Bapak A gaya kepemimpinannya tidak efektif. Atau si Bapak A gaya kepemimpinannya efektif dan membuat motivasi karyawan untuk bekerja semakin tinggi. Itu yang dilakukan. Peranannya apa? Peran dari uji yang kita lakukan tadi dalam penelitian kualitatif, uji triangulasi data ini menggunakan berbagai sumber data untuk validasi hasil. Artinya kalau kalian kualitatif, wawancaranya nggak boleh 1 orang. Kalau 2 orang, itu juga nggak boleh. Minimalnya berapa? 5, maksimalnya berapa? 10. Ini fungsinya untuk triangulasi data, validasi data hasilnya. Kemudian gabungkan metode pengumpulan data yang berbeda untuk memperkuat temuan. Yang ketiga, triangulasi penelitian. Libatkan lebih dari 1 peneliti untuk mengurangi bias. Artinya, kalau misalnya kalian sendirian, kalian boleh ajak orang lain. Itu fungsinya peneliti ke-1, peneliti kedua, peneliti ketiga. Itu fungsinya yang kalian cantumkan itu. Kalian bisa wawancara dulu, kalian bisa bertukar pikiran dulu sampai akhirnya kalian menemukan garis merahnya bahwa fix motivasi karyawan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Nah, ini bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Kemudian masih di penelitian kualitatif, manfaatnya apa? Manfaat penelitian kualitatif ini memahami konteks sosial. Artinya, mendalami latar belakang budaya dan sosial fenomena yang diteliti, menggali perspektif individu, menangkap pengalaman, pandangan unik dari responden. Bagaimana gaya kepemimpinan Bapak A tadi? Kalian akan menemukan bahwa kata sekretarisnya, si Bapak ini, wah ini selalu membuat saya bersemangat. Itu bisa dituliskan misalnya di dalam penelitian. Menjelaskan interaksi sosial, menguraikan dinamika hubungan dan komunikasi antar individu atau kelompok. Tetapi kalau misalnya tidak ada kesesuaian, ini bisa jadi manfaat untuk organisasi. Si Bapak itunya ganti. Karena kepemimpinan tidak sesuai. Kalau yang kita teliti adalah gaya kepemimpinannya. Kemudian, dalam penelitian kualitatif, pastikan kalian mengeksplorasi secara mendalam, memberikan wawasan yang kaya dan detail tentang fenomena sosial dan perilaku manusia, karena ini penelitian kualitatif. Validitas data memastikan akurat dan kredibilitas melalui berbagai alat uji tadi. Ada uji triangulasi. Dan pastikan kalian memberikan kontribusi ilmiah, membantu memahami konteks sosial, budaya, dan psikologi secara komprehensif. Ini pentingnya penelitian kualitatif. Jadi, hasil penelitian kalian ini tergantung dari respondennya. Memberikan respon terhadap apa yang kalian tanyakan melalui teori. Pastikan teorinya sesuai yang kalian tanyakan. Apakah Bapak ini meningkatkan motivasi kinerja saya? Apakah Bapak ini memberikan dukungan secara emosional pada saya? Apakah Bapak ini memberikan dorongan kepada saya untuk berkembang? Itu 3 teori kepemimpinan yang transformasional. Kemudian, ini sudah selesai penelitian kualitatif. Jadi tidak ada lagi di atas kualitatif, di bawah kuantitatif. Saya tidak ingin menemukan. Harus konsisten. Kalau kualitatif, di bawahnya kualitatif juga. Ya, jadi pastikan bahwa dia konsisten. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif metode yang fokus pada pengumpulan dan analisis data secara numerik.
untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Beda, kalau tadi hasil wawancaranya wawancara langsung secara deskriptif dan naratif itu yang kita tuliskan. Kalau kuantitatif menguji hipotesis dengan data numerik. Dengan pendekatan sistematis, penelitian kuantitatif memungkinkan generalisasi temuan ke populasi yang lebih luas sehingga sangat berguna dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Perbedaan pertamanya. Deskriptif, numerik. Ciri utama penelitian kuantitatif dapat dikumpulkan dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan metode statistik untuk menemukan pola hubungan. Hubungan kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan itu pasti kuantitatif. Kemudian analisis statistiknya, teknik analisis digunakan untuk menguji hipotesis dan mengidentifikasi antara hubungan variabel secara objektif. Gunakan eksperimen dan survei. Metode pengumpulan data meliputi eksperimen, kuesioner, dan survei yang terstruktur dan sistematis. Hasil penelitian dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas, memberikan gambaran yang akurat tentang fenomena yang diteliti. Alat ujinya yang pertama validitasnya. Menilai keakuratan alat ukur seperti kuesioner untuk memastikan data yang dikumpulkan tepat sasaran. Yang kedua, uji reliabilitas, mengukur konsistensi alat ukur agar hasil penelitian dapat dipercaya dan stabil dalam berbagai kondisi. Reliable. Uji normalitas dan homogenitas, memeriksa apakah data berdistribusi normal, syarat penting sebelum melakukan uji statistik lanjutan. Uji homogenitas menilai kesamaan varian antara kelompok sampel untuk memastikan validitas perbandingan antar kelompok. Kemudian kita lakukan uji T, hipotesis dalam penelitian kuantitatif, membandingkan dua kelompok karena kita mencari hubungan. Hubungan antara kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan. Kita lakukan uji T untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Kita lakukan uji ANOVA, menguji perbedaan antara lebih dari dua kelompok sampel secara statistik, dan chi-square, menganalisis hubungan antara variabel kategorikal dalam data penelitian. Kemudian kita cari korelasinya, ada nggak hubungannya antara variabel X tadi, kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan. Kemudian menganalisis hubungan sebab akibat antara satu atau variabel independen dan variabel dependen. Artinya variabel terikat dan variabel tidak terikatnya. Kemudian menilai korelasi kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel tanpa menemukan sebab akibat. Manfaatnya apa? Untuk penelitian kuantitatif, memberikan data yang objektif dan terukur. Kita bisa melihat berapa persentasenya. Kalau kualitatif, itu berdasarkan deskriptif. Kita tidak bisa menuangkan sekian persen dia berpengaruh, sekian persen tidak berpengaruh, tidak bisa. Tapi kalau kuantitatif, itu pasti hasilnya numerik. Dan ini mendukung untuk pengambilan keputusan berbasis data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena kita mencari pengaruhnya, berapa persen pengaruh kualitas pelayanan, berapa persen customer service ini memberikan informasi dan membuat orang loyal. Berapa persen pengaruhnya? 5% misalnya. Berapa persen pengaruh produk terhadap loyalitas pelanggan? 5% sampai kita menemukan 100%. Ini kuantitatif. Kemudian hasil dari analisis kuantitatif ini diterapkan pada populasi yang lebih luas untuk meningkatkan relevansi penelitian. Jadi tidak hanya selesai pada saat itu. Selanjutnya, pahami metode, pelajari ciri dan alat uji penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Manfaatkan uji statistik yang tepat untuk menguji hipotesis dan menganalisis data secara objektif. Ambil keputusan. Gunakan hasil penelitian untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan data. Ini kuantitatif. Sampai terakhir metode. Kalau metode mixed method, kita menggabungkan antara deskriptif dengan kuantitatif dengan kualitatif tadi. Metode mixed method, pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dengan kualitatif dalam satu studi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena dengan memanfaatkan kelebihan kedua metode dengan cara peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks secara lebih efektif.
Metode ini berguna untuk studi yang membutuhkan data sekaligus pemahaman mendalam. Mixed method memberikan fleksibilitas dalam desain penelitian dan validitas data yang lebih akurat. Dan metode mixed method ini memiliki karakteristik penelitian integritas metode atau penggabungan data kuantitatif dan kualitatif dalam pengumpulan analisis dan interpretasi. Kompleksitas digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak bisa dijawab dengan satu metode saja. Contohnya bagaimana? Ya tadi kita meneliti mengenai gaya kepemimpinan. Kalau metode kuantitatif itu kan nggak cocok ya. Tapi kita ingin meneliti dia secara kuantitatif. Bagaimana ya kita tuangkan dalam angka. Dimensinya kita turunkan dengan cara kuantitatif. Kita tanya melalui kuesioner. Lalu kita gabungkan gaya kepemimpinan dengan motivasi tadi. Kita gabungkan metode mixed method. Kemudian desain penelitian dapat disesuaikan sesuai kebutuhan studi dan data dari satu metode dapat memvalidasi atau melengkapi data dari metode lain. Yang terakhir, untuk pola mixed method, kita menggunakan desain konvergen paralel. Artinya pengumpulan data, analisis terpisah, dan penggabungan hasil, di mana data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara bersamaan, kedua data dianalisis secara terpisah untuk menjaga keaslian hasil, dan kemudian dibandingkan atau digabungkan untuk pemahaman yang lebih lengkap. Desain untuk mixed method, langkah pertama, kumpulkan dan analisis data kuantitatif terlebih dahulu. Itu yang saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kalau kalian menggunakan mixed method, kuantitatif dulu, baru kualitatifkan. Data kualitatif dikumpulkan untuk memperdalam dan menjelaskan hasil kuantitatif dan kualitatif. Desain exploratory sequential atau exploratory sequential, langkah pertama, pengumpulan dan analisis data kualitatif untuk menemukan temuan awal. Langkah lanjutannya, data kuantitatif dikumpulkan untuk menguji dan memperkuat temuan kualitatif. Kita lakukan desain embed. Salah satu metode menjadi fokus utama, sementara metode lain berfungsi sebagai pelengkap. Jadi kalau misalnya kalian melakukan mixed method, kalian tuangkan dulu dalam data memory